didukung oleh Pemirsa, total pemilih muda yakni Gen Z dan juga milenial mencapai 56,45% dari jumlah DPT di pemilu 2024. Sebagai pemilih dominan di pemilu 2024, tentu paslon harus mampu menarik simpati anak muda. Jadi program apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk kepentingan anak muda, Bang Andi? Ya, menarik karena saya menyimak beberapa survei ya, mungkin cuma 2 yang saya lihat. Itu menempatkan posisi Prabowo Gibran di kalangan pemilih milenial dan Gen Z ini tertinggi. Anda berdua dianggap tidak merepresentasikan anak-anak muda. Pertanyaannya, lalu apa yang akan Anda lakukan ketika Anda terpilih nanti untuk kepentingan anak-anak muda, terutama generasi Z ini? Ada datanya nggak, Mas? Saya memang tidak menampilkan datanya. Terima kasih atas pertanyaan yang provokatif. Karena survei terakhirnya tidak begitu. Tapi kalau perlu nanti saya kasih data terbaru. Iya. Lanjut. 1. Gen Z dan milenial 50% lebih. Ternyata problem besar mereka adalah lapangan pekerjaan. Di kelas dunia, dia punya problem housing, lalu lapangan pekerjaan, mental health, dan bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan ruang ekspresi sesuai dengan hobinya. Ini data yang kami punya. Dan barusan kami talk show tentang itu. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencoba merekam apa yang mereka mau. Mereka sangat peduli pada demokrasi. Mereka orang-orang yang sangat melek teknologi. Mereka adalah anak-anak muda yang sangat kreatif dan sangat peduli terhadap sesama, termasuk dalam isu lingkungan. Maka kalaulah kemudian kita akan merespon mereka, maka inilah anak-anak yang sekarang mesti mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Apakah itu formal, apakah itu dalam bentuk diskusi, sehingga ekspresi mereka mesti kita berikan. Ada yang konkret mereka sampaikan, Pak Ganjar, saya ini penulis lagu, saya desainer, saya olahraga saya skaters, saya e-sport, mana ruang yang bisa diberikan. Atau barangkali mereka adalah anak-anak ingin menciptakan pekerjaan, startup, katakan seperti itu. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada kami? Lalu saya sampaikan, kalau kreatif hub oke enggak? Langsung dalam pikirannya fasilitas apa yang bisa diberikan, apakah kami mudah mengakses. Karena disitulah tempat mereka bisa berkolaborasi. Dan ternyata, boom, itu terjadi. Maka Mas Andi juga sekali-kali harus bercerita bagaimana kreatif hub yang kami buat di Banyumas. Dan sekarang menjadi tempat yang sangat ramai sekali didatangi oleh anak-anak muda. Mereka berbagi segala pengalaman dan memunculkan tokoh-tokoh lokal. Inilah yang kemudian akan memberikan kesempatan kepada mereka lebih baik lagi. Oke, tapi apakah itu yang betul-betul dibutuhkan oleh anak muda? Sekarang kita akan langsung dengar pertanyaan-pertanyaan dari mereka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Sudah Silakan. ada rekan kita Alif Naufal Ramirez, mahasiswa FISIP UIN Jakarta, betul? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mendengar, Pak, visi gerak cepat Bapak ini apakah mempunyai visi yang bisa merubah secara signifikan terhadap kondisi dan situasi dalam negara Indonesia kita saat ini, khususnya dalam kasus kemiskinan. Apakah strategi dari Bapak Ganjar dan dari Bapak Mahfud ini memiliki strategi yang gaspol dan gercep untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan kemiskinan yang kita hadapi pada hari ini? Silakan langsung. Panggilannya siapa tadi? Naufal ya. Noval. Ya. Noval, terima kasih pertanyaannya. Apa yang dilakukan pertama? Bereskan datanya. Maka satu data Indonesia is emas. Wajib hukumnya hari ini kita harus membereskan satu data. Maka kalau itu bisa kita ketahui, maka setiap keluarga miskin akan ketahuan datanya. Maka terhadap dia,
diberikan apa saja. Katakan mereka pada desil 1 dan desil 2. Ini kemiskinannya cukup ekstrim. Jangan-jangan memang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara itu adalah dia. Maka negara wajib memberikan pemeliharaan itu untuk keseluruhannya. Mungkin makannya, mungkin rumahnya, kesehatannya, termasuk pendidikannya. Maka kalau kemudian kesehatan beres, makanan beres, dan kemudian ada di antara keluarga itu masuk dalam usia pendidikan, rasanya negara lah yang harus menjamin agar mereka bisa menjadi orang-orang terdidik yang belajar. Kalau satu keluarga miskin, satu sarjana, maka di keluarga itu akan dirubah oleh si anak itu. Anak ini akan mengubah keluarganya. Saya punya sampel. Ketika keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah umpama, pengalaman mikro di Jawa Tengah. Kemudian diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif, charity, dan kemudian itu dikonsumsi, maka ada tetangga sebelahnya mengatakan, saya tidak mendapatkan karena datanya buruk. Maka yang kedua, ketika saya coba cari, kamu harus sekolah karena kamu masuk usia sekolah, kami tidak punya biaya. Maka saya buatkan sekolah vokasi gratis untuk mereka dan hanya untuk orang miskin. 3 tahun kami investasi, tahun keempat sudah panen. Dan dia membereskan seluruh kemiskinan keluarganya, dan hari ini kita cloning menjadi 18 sekolah. Terbayangkan Noval? Saya akan buat seluruh Indonesia untuk itu agar mereka punya akses pendidikan yang bagus. Pak Mahfud mau menambahkan? Udah sama. Oke. Kita langsung lanjut ke penanya kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah konkret apa yang akan Bapak kerjakan ketika Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia ini dalam menangani perlindungan, memberikan perlindungan, terus juga dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya di negara ini. Yang dimana contoh kasus yang sebelumnya pernah ada, yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia di Rempang, Wadas, dan bahkan di Kanjuruhan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke. Apakah Pak Mahfud? Mahfud ya? Oke. Ya, Ya, silakan Pak. ya baik. Jadi begini memang kalau kita lihat masalah penting dari yang kita hadapi, terutama untuk memberi akses atau peluang kepada anak-anak Gen Z ini adalah penegakan hukum dan keadilan tadi. Karena begini, sekarang ini penyakit hukum di tingkat atas itu kolutif. Saya sering bercerita gini, di tingkat birokrasi itu kadangkala orang mau investasi, ya orang mau investasi, itu kalau tidak nyuap, dimatikan perusahaannya, izinnya tidak dikeluarkan dan sebagainya. Tapi kalau nyuap, lalu ketahuan, ditangkap masuk penjara. Sementara di tingkat bawah, perlindungan terhadap rakyat itu lemah. Oleh sebab itu maka penegakan hukum ke depan itu harus pada level atas itu harus menjamin kepastian hukum dan penegakan tanpa bulu. Ini ke tingkat atas nih, kepada pengusaha, penguasa. Begini caranya, kepastian hukum dan penindakan. Ke bawah adalah perlindungan. Sehingga nanti akan terjadi keadilan. Karena kalau enggak, nanti kan anak-anak Gen Z ini itu bisa frustasi. Saya selalu katakan gini, orang ini kalau anak-anak muda frustasi oleh negaranya sendiri tidak diberi peluang, tidak diberi pelayanan yang baik, nanti nasionalismenya luntur. Kesetiaannya nanti pindah keluar. Oleh sebab itu kan banyak sekarang orang mau mulai usaha itu, mau kalau lewat Indonesia ini sulitnya bukan main. Ya. Gitu, kurang ini, kurang itu. Oleh sebab itu dia kadang-kala ambil aja kalau startup itu misalnya ambil izin di Singapura. Karena di sana lebih mudah. Sebentar mendapatinya sudah operasi, jalan. Lalu jalan gitu. Nah, oleh sebab itu ke depannya ini harus kita kepastian pelayanan, kemudian kebersihan birokrasi. Sedangkan ke bawah sekarang ini, ke bawah banyak lah. Ini hak-hak masyarakat itu diambil secara sepihak.
oleh mafia. Dan mafia itu tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Itu bekerja sama dengan oknum aparat. Entah itu di kepolisian, entah itu di kejaksaan. Itu banyak sekali yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau saya ke situ nanti untuk menjamin kepastian-kepastian agar adik-adik ini yang Gen Z ini juga merasa nyaman, merasa terlindungi oleh negaranya dan punya kesetiaan kepada Republik ini. Oke, baik. Pak Ganjar Mau mau menambahkan? menambahkan? Cukup. Baik, oke. Kompak sekali Anda berdua. Ganti-gantian ya. Oke, penanya ketiga dari Presiden Mahasiswa IPB. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana sebuah langkah konkret Bapak selaku calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pemimpin bangsa ini untuk membuat kebijakan yang nantinya kebijakan ini akan berdampak bukan hanya kepada generasi Bapak, tapi kepada kami selaku anak muda. Terima kasih. Baik. Mas Ganjar? Terima kasih Rahman. No one left behind. Jawabannya no one left behind. Ketika perencanaan itu dibuat, dilibatkanlah teman-teman. Dilibatkanlah anak-anak. Yang kira-kira ketakutan yang Rahman sampaikan tadi, kita bisa reduce mulai hari ini. Pasti mitigasinya ada. Pasti itu. Tidak mungkin kebijakan tanpa mitigasi. Nah, ketika kemudian ada yang harus dikoreksi, maka perwakilan-perwakilan kelompok untuk bisa dilibatkan, maka disitulah sebenarnya kita bisa mencegah kekhawatiran-kekhawatiran itu. Siapa mesti yang dilibatkan? Adalah mereka yang butuh mendapatkan tindakan afirmasi. 1 kelompok perempuan, 2 anak-anak, 3 penyandang disabilitas. Maka ketika kemudian praktek-praktek ini mesti kita dorong, nah yang merepresentasikan itu, apalagi anak muda, sekarang mulai kita ajak untuk berpikir. Kalau hari ini kita akan melakukan transisi energi umpama, seberapa cepat kita menyiapkan SDM, seberapa cepat hilirisasi itu bisa dilakukan sampai end to end, seberapa kita mampu melakukan itu dengan cepat, dengan crash program seperti apa, sehingga kita punya daulat untuk bisa melakukan itu, sehingga dampak nanti antar generasinya bisa kita prediksi mulai hari ini. Itu sebuah kontrol yang menurut saya bisa kita lakukan. Pak Mahfud mau tambah? Ya, saya tambah. Jadi begini, sebenarnya semua peraturan yang sudah kita buat itu untuk mengantisipasi atau untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan dan perusakan terhadap peluang masa depan bagi generasi berikut gitu. Tetapi masalahnya kan satu, kolusi. Kadangkala aturan itu tidak ditaati. Anda tahu, kadangkala AMDAL itu bisa dibeli, dipesan. Kadangkala kalau orang tidak mau meloloskan satu perusahaan, AMDAL-nya tidak dikeluarkan bertahun-tahun. Tapi kadangkala kalau dia ingin meloloskan karena dapat duit, dikeluarkan. Ya. Beli ke sebuah perguruan tinggi misalnya. Yang kasus BTS nih, Kominfo itu. Anda tahu proposalnya itu proposal bodong. Nggak ada sama sekali. Dibuat ternyata itu nggak ada, timnya nggak ada, cuma bayar 1,7 miliar. Isinya itu nggak ada yang namanya dicantumkan. Saya tidak pernah merasa membuat nih proposal ini. Sehingga meletus tuh, kasus Kominfo itu. Nah, seperti itu bisa terjadi pada AMDAL. Oleh sebab itu, satu, taati aturan-aturan. Memang yang kedua berikutnya, saya sedang membuat konsep dan sudah saya serahkan ke tim visi misi. Konsep reformasi penegakan hukum. Antara lain dari empat bidang besar itu, antara lain adalah masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti ini akan dilihat kembali pada tahap pertama mana nih undang-undang yang saling menghambat. Sudah selesai kata kementerian ini, belum selesai kata kementerian lain. Sudah selesai kata 2 lembaga, menteri lain bilang belum katanya. Sehingga semua bertele-tele dan itu menghambat. Dan itu yang kemudian melahirkan kolusi-kolusi. Nah itu nanti akan menjadi bagian awal dari langkah-langkah penegakan hukum kita, penertiban birokrasi kita agar tidak merusak hak-hak masa depan generasi muda. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Kita
Kita akan segera memasuki segmen akhir dan di segmen akhir kita akan berikan kesempatan untuk masing-masing di sini memberikan Pak Mahfud dan juga Mas Ganjar untuk memberikan visi misi secara singkat, gambaran yang lebih padat lagi terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesaat lagi.